Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, melimpahkan nikmatnya, hidayah taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, sehingga kita bisa mengikuti sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Mu'min. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua bisa bersama-sama, kita semua mendapatkan arahan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mu'min rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah saya sampaikan kemarin. Sekilas dari yang saya sampaikan kemarin, bahwa dalam kehidupan ini ada 3 perkara yang sangat mendasarkan dan saling keterkaitan. 3 perkara tersebut disingkat dengan kata duit. Yang pertama, yaitu doa, ya. Yaitu doa. Ud'auni yastajib lakum. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60 yang lebih lengkapnya, yaitu wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi berdoalah kepadaku, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita semua. Hadis Nabi Muhammad SAW, ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Selanjutnya yaitu I ini kita jelaskan sebagai ikhtiar, usaha. Ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal, usaha yang maksimal. Jika seseorang itu mengharapkan sesuatu, misalkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, misalkan orang itu menginginkan lulus dari sebuah pendidikan dengan nilai yang bagus, misalkan orang itu ingin mendapatkan jabatan dan lain-lain, tentunya semua itu harus dilakukan, semua itu harus dicapai dengan ikhtiar. Ikhtiar ini suatu upaya secara zahir, suatu upaya yang nyata, yang dilakukan secara sungguh-sungguh, yang dilakukan secara maksimal, sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Salah satu, kalau kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita mau makan, kalau kita mau minum, sudah jelas tidak mungkin kalau kita membiarkan makanan itu di meja dan melihat makanan tersebut.
Dilihat saja, dideloki tok ngene. Mosok iso wareg. Mosok iso mlebu nang ngene mulut ya. Enggak bisa. Jadi enggak mungkin makanan itu dilihat tiba-tiba dia melompat gini masuk ke mulut terus kenyang, enggak mungkin. Jadi ada ikhtiar, yaitu dengan kita mengambil. Mungkin kita mengambil gelas, terus kita minum airnya. Mungkin kita mengambil makanan, kita makan makanannya. Itu salah satu kiasan mengapa di dunia ini kita harus melakukan yang namanya ikhtiar. Contoh yang lain, kita jalan-jalan terus menyeberang ke jalan raya. Apa yang kita lakukan? Menengok kanan, menengok kiri. Nah kalau kita nggak ikhtiar, orang telusur gitu. Wassalam. Jadi ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri kita, untuk menjaga kita lebih berhati-hati, kita menengok kanan, kita menengok kiri. Seperti itu. Dalam surat Al-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuh. Gak mungkin mau tiba-tiba berubah. Tiba-tiba menang, berdiam diri di masjid wiritan tok, tiba-tiba sugih, gak mungkin. Ya, jadi harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Usaha dan ikhtiar yang maksimal ini tentunya kita orientasikan, tentunya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orientasikan untuk menggapai ridhonya Allah, untuk menggapai akhirat. Artinya apa? Contohnya, kalau kita meminta kepada seseorang, tolong ambilkan gelas, padahal kita sebenarnya ingin minum. Padahal sebenarnya kita itu ingin minum. Tolong ambilkan gelas. Apa yang terjadi? Orang itu akan memberikan gelasnya saja sesuai permintaan kita. Itu ibarat adalah dunia. Tapi kalau kita meminta, tolong ambilkan air, saya ingin minum. Jadi apa yang kita dapatkan? Air kita dapat, gelas juga kita dapat. Air kita ibaratkan orientasi ke akhirat kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Gelas kita ibaratkan sebagai dunia, sehingga kita mendapatkan dua-duanya, yaitu manfaat di akhirat dan di dunia. Tapi kalau usaha kita yang kita lakukan secara maksimal itu kita hanya orientasikan kepada dunia, golek duit tok, niatnya golek duit, golek mangan niatnya golek mangan, nggak dapat apa-apa. Dapatnya hanya yang ada di akhirat, tapi tidak mendapat yang ada di akhirat. Yang ketiga, huruf terakhir yaitu T. T di sini penjelasannya yaitu tawakal. Jadi duit tadi, singkatan tadi, du-nya doa, I-nya ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Menurut Imam Hambali, tawakal merupakan perbuatan hati. Jadi artinya tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan semata, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tawakal tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik, seperti berdiam diri tanpa melakukan ikhtiar, tanpa melakukan usaha inginnya cepat kaya, tanpa melakukan usaha inginnya lulus dengan nilai yang baik. Surat Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah berbuat atau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pertama, dalam kehidupan ini kita lakukan doa. Jadi orientasikan kepada apa yang mau kita lakukan, kita awali dengan doa, kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan dengan ibadah. Terus kita barengi dengan sebuah ikhtiar.
usaha. Setelah itu baru hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai hak untuk menentukan hambanya, oh orang ini saya kasih sekian, orang ini saya kasih sekian. Karena Allah Maha mengetahui, oh orang ini mampunya sekian, oh orang ini mampunya sekian, seperti itu. Jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah, salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan tawakal, ikilha wa tawakkal. Ikilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Jadi ada usaha untuk menyelamatkan untanya, untuk mengamankan untanya supaya tidak dicuri orang, diikat dengan baik-baik, supaya tidak lepas, diikat dengan baik-baik. Setelah itu ya sudah pasrah kepada Allah. Nah, masalah nanti ternyata ada kejadian dan bisa melepas unta, ya sudah, berarti Allah yang menentukan. Ada selanjutnya ikhtiar untuk menyelamatkan apa namanya, setelah kita ikat ya untanya, ternyata ada kejadian, entah itu lepas, entah itu apa gitu, ada selanjutnya ikhtiar untuk mencarinya. Ya, di samping selanjutnya hasilnya ternyata nggak ketemu, ya sudah, tawakal pada Allah, kita ikhlaskan. Jadi tawakal ini sangat penting kita, bahwasanya kita bisa dekat dengan Allah, semua hal kita pasrahkan kepada Allah. Bukan berarti ya wis lah, gak ngapa-ngapain, gak lapo-lapo, meneng-meneng tok wis pasrah wis nang Gusti Allah. Gak mangan, gak usaha, gak apa namanya, gak kerja, gak sekolah, gak kuliah, wis pokoknya pasrah gini tok. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Jadi ada urutannya, kita awali dengan doa, kita berusaha, dan kita hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi 3 perkara, doa, ikhtiar, dan tawakal itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Sebagai kita sebagai orang-orang yang beriman tentunya harus melakukan 3 perkara tersebut ya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.